Halo teman-teman, ketemu lagi di dalam video tutorial saya ya. Di dalam video tutorial ini kita akan memasuki section kedua dalam bagaimana mempelajari basic-basic pemrograman di dalam Python. Di dalam topik yang kedua ini kita akan memulai dengan apa itu conditional statement ya. Conditional statement adalah sebuah konsep dasar dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengeksekusi program berdasarkan suatu kondisi. Oke, langsung saja kita mulai ya. Di dalam Visual Code Studio saya akan membuat sebuah folder baru ya di sini dengan nama section 02 dan di dalamnya saya akan membuat sebuah file Python dengan nama condition.py. Kita langsung saja kita mulai. Di sini saya akan mendefinisikan sebuah integer ya dengan nilai 10 dan kita akan membuat sebuah conditional statement menggunakan if di dalam Python. Untuk membuat sebuah kondisi if sangat mudah ya. Dengan Python kita dapat menggunakan cara dengan mengetikkan if nama variabel dan di sini adalah kondisinya ya. Di sini adalah kondisinya saya bikin number lebih dari 10 ini adalah sebuah kondisi yang pertama. Lebih dari 0 ya. Apabila if num lebih besar daripada 0, maka di sini saya akan menjalankan sebuah perintah yang dapat tereksekusi apabila kondisi ini terpenuhi ya. Di sini adalah kondisinya adalah number lebih besar daripada 0 dan apabila angka lebih besar daripada 0, saya akan memberikan result atau eksekusi sebagai berikut print bilangan positif. Apabila angka ini sama dengan 0, maka kita dapat membuatkan seperti ini, else if ya, number sama dengan 0, kode yang tereksekusi adalah print bilangan 0. Sedangkan yang terakhir adalah else ya di dalam Python. Else di sini kita akan memberikan value print bilangan negatif. Saya akan mencoba menjelaskan sekali lagi ya. Di sini adalah saya mendefinisikan sebuah variabel dan kita akan melakukan pengecekan menggunakan if. Yang pertama adalah if yang ini. Dia akan mengecek apabila number ini lebih besar daripada 0, maka code yang tereksekusi adalah bilangan positif ya. Di sini kalian bisa lihat. Dan yang kedua adalah kita kondisi else if-nya ya adalah seperti ini. Elif number sama dengan 0 ya, dia akan mengecek apabila bilangannya sama dengan 0, maka dia akan memprint bilangan 0. Dan selanjutnya else, maka dia akan memprint bilangan negatif ya. Langsung saja kita coba ya. Oke, dan kita akan jalankan Python if condition.py. Nah, maka kalian bisa lihat di sini adalah dia akan menjelaskan bilangan positif karena angka ini, number ini lebih besar daripada 0. Sekarang kita coba dia menjadi angka 0 dan kita save dan lalu kita jalankan lagi. Dia akan bilang ini adalah bilangan 0 karena number yang kita masukkan adalah 0. Sedangkan apabila kita mengganti menjadi negatif, ya seperti ini, kita save dan kita jalankan sekali lagi, dia akan menjadi bilangan negatif. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu nested condition. Nested condition adalah sebuah konsep yang memungkinkan kita untuk menjalankan sebuah kondisi dengan keadaan yang bertingkat atau lebih kompleks. Oke, langsung saja kita mulai ya. Oke, di sini saya akan membuat file selanjutnya ya dengan nama nested seperti ini .py. Di sini saya akan mendefinisikan sebuah variabel dengan nama umur. Dan saya akan memberikan value-nya itu adalah 15. Selanjutnya saya akan membuat sebuah kondisi if untuk mengecek umur tersebut. Oke, seperti ini. If umur lebih besar daripada 17, maka di dalam sini adalah code yang tereksekusi ya apabila umurnya lebih dari 17. Dan di sini saya akan membuat sebuah nested condition yang dengan cara seperti ini. Di dalam apabila umurnya lebih dari 17, maka kita akan lakukan pengecekan lagi dengan cara if umur lebih kecil daripada 30, maka di sini kita akan membuat sebuah result adalah sebuah eksekusi code-nya adalah kamu adalah
dewasa muda. Dan selanjutnya kita akan membuat sebuah else lagi ya di dalam kondisi umur 17 ini dengan memberikan result seperti ini, print kamu adalah dewasa. Oke. Dan yang terakhir adalah else ya. Di sini kita akan memberi print kamu adalah anak-anak. Langsung saja kita mulai. Kalau berdasarkan kita membaca codingan yang ada ini tanpa menjalannya, kita akan mendapatkan result kamu adalah anak-anak. Karena saat melakukan pengecekan umur di sini kita memberikan value umurnya adalah 15. Dia akan pertama sekali menjalankan untuk mengecek di code yang di sini, di line yang sini, dia akan mengecek apakah umur lebih besar dari 17 dan ternyata tidak, dia 15. Maka hasilnya akan di sini kamu adalah anak-anak. Oke, kita coba saja ya dengan menjalankan code-nya kita. Ya, ternyata benar. Jawabannya kamu adalah anak-anak. Selanjutnya kita akan merubah ini menjadi 19 ya. Di sini dia akan mengecek dulu if umur, apakah umurnya lebih dari 17 dan ternyata benar. Dan dia akan melanjutkan perjalanan flow aplikasinya ke dalam baris selanjutnya ya, di dalam nested-nya. Di sini akan mengecek lagi apakah umur lebih kecil daripada 30 dan ternyata benar. Dan kamu akan mendapatkan hasil adalah print kamu adalah dewasa muda karena dia berada di dalam kondisi lebih besar daripada 17 dan lebih kecil daripada 30. Dan apabila kita jalankan, ya kamu adalah dewasa muda karena dia memasuki kondisi yang ada di dalam nested ini atau lebih kecil daripada 30. Dan apabila kita merubah ini menjadi 31 atau 32, maka hasilnya adalah kamu adalah dewasa karena dia sudah lebih besar daripada kondisi yang kedua ini atau lebih besar daripada 30. Dan apabila kita jalankan, ya hasilnya adalah kamu adalah dewasa. Oke, selanjutnya kita akan memasuki section ketiga ya, yaitu adalah loops. Kita akan mempelajari apa itu loops dan bagaimana cara menggunakan loops. Oke, yang pertama, apa itu loops? Loops adalah sebuah konsep dalam pemrograman yang dapat mengeksekusi code secara berulang. Oke, contohnya adalah seperti ini ya. Kita mulai saja. Oke, di dalam sini saya akan membuat sebuah file baru dengan nama loops.python ya. Dan contoh menggunakan loops adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan membuat sebuah variable yang bertipe datakan list dengan nama buah. Ya, misalnya seperti ini, buah, dan dalamnya saya akan membuat tipe datanya list. Yang pertama adalah buah mangga, buah jeruk, buah durian, dan yang terakhir adalah buah rambutan. Dan selanjutnya kita akan membuat sebuah loop dengan cara for. Loop akan selalu diawali dengan for, dan habis itu kita akan membuat sebuah for x di dalam buah ya. Jadi dia akan membaca satu persatu ini di dalam dari variabel buah, maka kita akan memprint value buah itu satu persatu dengan cara seperti ini, print x. Dan apabila kita jalankan, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Ya, di sini saya akan menjalankannya. Nah, kalian bisa lihat di sini mangga, jeruk, durian, rambutan. Dia akan mengeksekusi buah itu satu persatu ya. Dan juga di dalam Python kita dapat melakukan loops dengan cara menggunakan range. Contohnya sebagai berikut ya. Loop di dalam sebuah range. Ya, contohnya seperti ini. For i in range dalam kurung 5, maka kita dapat memprint i tersebut ya. Oke, di sini saya lupa tanda ininya. Dan apabila kalau kita jalankan, dia akan memprint sebuah hasil sebagai berikut. Ini saya akan melakukan komen, saya akan komen dulu. Oke, dan apabila saya jalankan sekali lagi, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, Anda bisa lihat dia memprint di dalam angka range ini. Jadi dia mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalian bisa lihat di sini. Dan apabila kalau sini saya merubah menjadi
10, maka dia akan memprint dari 0 sampai dengan 10. Nah, 0 sampai dengan 9, sorry. Nah, kalian bisa lihat sendiri dia akan memprint dari 0 sampai dengan 9. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang while loops. Apa itu while loops? While loops adalah sebuah perulangan yang dapat berjalan selama kondisi tersebut adalah true. Oke, jadi contohnya seperti ini. Kita akan membuat sebuah file baru ya. Di sini kita akan membuat sebuah while loop ya. Saya akan mulai dengan mendefinisikan sebuah variabel dengan nama angka sama dengan 5. Dan di sini untuk membuat sebuah while loop kita dapat menggunakan kalimat while ya, seperti ini. While angka lebih besar daripada 0 ya. Apabila angka ini lebih besar daripada 0, maka di sini adalah kondisi true-nya ya, atau perulangan yang akan terjadi. Contohnya adalah saya akan melakukan print. Pertama sekali adalah angka tersebut ya. Dan habis itu saya akan melakukan pengurangan kepada angka tersebut sampai dengan angkanya menjadi lebih kecil daripada 0 ya. Contohnya adalah saya akan melakukan seperti ini. Angka dikurangi sama dengan 1. Maka setiap eksekusi kondisi ini dijalankan, maka dia akan mengurangkan angka tersebut sebanyak 1 kali ya. Dan habis itu di sini adalah saya akan memprintkan sebuah print dalam kurung ada keluar dari loop. Jadi selama while keadaan angka lebih besar daripada 0 true, atau keadaan ini true ya, maka dia akan melakukan sebuah eksekusi seperti ini. Dia akan melakukan print angka, dan habis itu dia akan melakukan pengurangan nilai dari angka itu sebanyak satu ya. Jadi dia angka akan dikurangi 1 terus-terusan sampai dengan angkanya lebih kecil daripada 0, maka dia akan keluar dari kondisi loop tersebut. Dia akan berada di sini. Oke. Dan apabila kita coba ya. Oke, saya akan melakukan eksekusi dengan cara seperti ini, Python while loop. Oke, kita lihat. Nah, kalian bisa lihat di sini, dia pertama sekali ngecek. Pertama sekali, angka lebih besar daripada 0. Oh ya, true. Dia akan melakukan print, dia akan mengurangi angka tersebut. Terjadi eksekusi pertama. Yang kedua, dia akan melakukan eksekusi karena angka sudah dikurangi 1 menjadi angkanya ada 4, dan dia akan cek angka apakah lebih besar daripada 0. Oh ya, ternyata angka masih lebih besar daripada 0 dan kondisi masih true. Dia akan melakukan print angka tersebut dan dia akan menguranginya angka tersebut sampai dengan angka itu 0 ya. Jadi contohnya di sini, apakah angka lebih besar daripada 0? Jawabannya tidak. Maka dia akan keluar dari loop tersebut. Dia akan menjalankan code yang ada di dalam baris ini. Kita akan mempelajari apa itu break dan continue. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menyiapkan sebuah file dulu ya. Break dan continue.python. Oke, pertama sekali saya akan menjelaskan apa itu break. Break adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menghentikan loop secara keseluruhan. Oke, jadi contohnya seperti ini. Saya akan membuat sebuah loop dulu di dalam sebuah range ya. Di sini saya menggunakan 10 dan saya akan membuat sebuah kondisi ya. If i-nya ini sama dengan 5, maka kita akan melakukan break. Ya, di sini kita break. Jadi kita berhentikan loop kita ya. Dan setelah di bawahnya saya akan melakukan print dari i tersebut ya. Jadi di sini nanti Anda bisa lihat hasilnya seperti apa, dan di sini kita akan print lagi untuk memberikan informasi kepada kita apabila kita sudah keluar dari kondisi loop tersebut, keluar dari loop. Di sini adalah yang pertama adalah break, dan saya akan coba jalankan ya, Python break dan continue Python. Kita jalankan. Nah, kalian bisa lihat di sini dia akan pas bilangan i-nya sama dengan 5, dia akan ngebreak. Dan dia akan keluar dari loop. Jadi di sini kalian bisa lihat dia pertama sekali akan memprint 0 ya. Dia akan cek 0 apakah 0 sama dengan 5? Tidak. Dia akan terus lagi sampai dengan begitu i-nya sama dengan 5. Dia akan melakukan break, dia berhenti, dan dia keluar dari
loop tersebut. Ini adalah break. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang continue. Continue adalah sebuah fungsi ya yang untuk melewati iterasi tersebut, tapi dia tidak menghentikan secara keseluruhan. Jadi cuma dia kayak semacam nge-skip aja di dalam iterasi tersebut ya. Contohnya seperti ini, for i in range ya. Saya coba tetap menggunakan in range dalam kurung 10 ya. Di sini kita beri lagi kondisinya ya. If i sama dengan 5, maka dia akan continue. Continue dan habis itu dia akan melakukan print i tersebut, dan di sini kita akan sama ya, kita akan memberikan informasi keluar dari loop. Oke, dan apabila kita jalankan, nah kalian bisa lihat sendiri di sini 0 1 2 3 4. 5-nya tidak ada. Dia hanya men-skip saja bilangan 5 dan akan melanjutkan continue kembali ke 6. Dan selanjutnya sampai dengan loop ini selesai. Dan sekarang saya akan memberikan kalian sedikit contoh ya, bagaimana cara menggunakan continue untuk mendapatkan sebuah bilangan ganjil. Oke, contohnya seperti ini, saya akan membuat sebuah for lagi ya, for i in range, dalam sini saya akan membuat 10, dan di dalam sini kita akan if i adalah modulus 2 sama dengan 0, maka dia akan melakukan continue. Dan habis itu kita akan ngeprint i tersebut. Nah, dengan kita melakukan ini, kita akan mendapatkan sekumpulan bilangan ganjil karena kita melakukan skip pada iterasi bilangan genap. Contohnya, kita mulai saja. Contohnya saya jalankan dan saya akan mengetikkan enter, dan ya, kalian bisa lihat di sini semuanya adalah bilangan ganjil karena kita melakukan continue pada bilangan genap. Dan apabila kalau saya rubah ini menjadi bilangan ganjil dan akan menghasilkan bilangan genap, dan apabila kita lakukan eksekusi kodenya sekali lagi, kita akan mendapatkan bilangan genap. Selanjutnya kita akan membuat sebuah program untuk mengenali bilangan prima menggunakan metode-metode yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, kita mulai saja. Kita akan file Python baru dengan nama isPrime. Tutorial ini saya akan memberikan contoh bagaimana kita dapat melakukan pengecekan terhadap suatu bilangan bahwa bilangan itu termasuk bilangan prima atau bukan. Oke, pertama sekali kita akan mendeklar sebuah variabel. Di sini akan mendeklar sebuah variabel dengan nama variabel 6 dengan memiliki value 5. Oke, kita langsung saja kita akan membuat sebuah kondisi ya untuk mengecek bilangan tersebut adalah bilangan prima atau bukan. Pertama kita akan melakukan kondisi if 6 lebih dari 1. Bilangan prima adalah sebuah bilangan yang harus nilainya lebih dari 1. Dan bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh 1 dan bilangan tersebut. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh bilangan tersebut dan 1. Jadi kita akan melakukan pengecekan di dalam for ya, untuk mengecek apakah bilangan ini habis dibagi dengan angka yang bukan 1 atau bilangan tersebut. Contohnya seperti ini, kita akan membuat sebuah for i in range ya. Kita mulai dengan 2 ya, dengan maksimal dari 6 tersebut. Jadi kita akan melakukan pengecekan di dalam loop 2, 3, 4, kalau di sini sampai dengan 5. Dan kita cek apabila if 6 tersebut modulus dari i yang dicek sama dengan 0 ya, maka kita akan print bukan bilangan prima. Dan kita akan melakukan break di sini. Kita akan keluar dari loop tersebut ya. Kita break. Selanjutnya kita di sini kita akan membuat sebuah else ya. Kalau ini di luar dari sini, maka kita akan mendapatkan sebuah print. Kita akan membilang 6 adalah bilangan prima. Ya. Karena dia tidak habis ya. Jadi dia jalan terus ya. Dan yang terakhir kita akan melakukan else lagi. Ya, di sini apabila dia if-nya tidak besar daripada 1,
ya, bilangan negatif atau bilangan nol, maka dia adalah bukan bilangan prima. Di sini bukan bilangan prima. Oke, langsung kita tes saja ya. Kita coba Python is prime. Di sini 5. 5 adalah bilangan prima karena 5 akan habis dibagi 1 dan dibagi dengan angka dia sendiri. Dia tidak akan habis dibagi dengan angka yang lain ya. Kita coba, kita jalankan. Ya, 5 adalah bilangan prima. Sedangkan kalau kita di sini kita masukkan adalah 15 ya. 15 adalah bukan bilangan prima karena dia habis dibagi 5. Kita coba jalankan lagi. Ya, 15 bukan bilangan prima. Dan apabila kita coba sekali lagi, 0 atau negatif 1, ya, karena negatif 1 juga bukan bilangan prima. Karena bilangan negatif adalah bukan bilangan prima. Dan kita lakukan tes, ya, minus 1 bukan bilangan prima. Itulah contoh bagaimana kita menggunakan Python untuk mengecek suatu bilangan itu adalah bilangan prima atau bukan menggunakan kondisi if, loop, dan break. Oke, di video tutorial ini sudah selesai. Ya, kalian jangan lupa subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya ya. Karena video tutorial basic-basic Python ini masih belum selesai. Kalian tunggu saja kelanjutannya. Terima kasih.